Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa dari kelas S1 TI 04C. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas tes praktikum fisika di mana saya mengambil mengenai pembahasan modul 3 yaitu tentang percobaan hukum Ohm. Nah, jadi kita sebelum melakukan percobaan hukum ini, kita juga harus tahu dong, apa sih tujuan melakukan percobaan ini, dasar teorinya, alat dan bahannya, serta prosedur yang dilakukan sih apa aja gitu, bagaimana gitu. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu mengenai tujuan, dasar teori, alat dan bahan, serta bagaimana prosedur percobaan dalam hukum ini. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai tujuan praktikum. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, pasti kita harus tahu dong, apa sih tujuan kita untuk melakukan percobaan ini. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama untuk mempermudah kita dalam menentukan bahan konduktor dan juga isolator. Terus yang kedua itu untuk meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan juga paralel. Terus yang ketiga itu untuk menganalisis arus tegangan pada rangkaian seri dan juga paralel. Nah, kita memasuki pembahasan kedua yaitu mengenai dasar teori. Nah, jadi kita juga harus tahu nih, hukum Ohm ini itu kapan ditemukan dan oleh siapa. Nah, jadi hukum ini tuh ditemukan pada tahun 1827 oleh George Ohm. Nah, di mana George Ohm ini tuh seorang fisikawan Jerman yang hidup pada 1787 sampai dengan 1854. Nah, di mana yang menghubungkan antara beda potensial listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Nah, hukum Ohm ini tuh berbunyi untuk suatu konduktor logam pada temperatur konstan, perbandingan antara perbedaan potensial antara dua titik dari konduktor dengan arus listrik yang adalah konstan. Hukum Ohm ini dapat diterapkan dalam rangkaian seri dan juga paralel. Nah, jadi berikut ini ada gambar dari rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri ini muatan listrik akan mengalir melalui semua hambatan yang secara berurutan. Nah, artinya itu kuat arusnya itu yang melalui arus 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada S1, 2, dan 3. Nah, jadi ini melalui R1, 2, dan 3 ini akan sama sehingga dapat disimpulkan dua sifat rangkaian seri berikut itu dengan rumus I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3, dan V totalnya yaitu sama dengan V1 plus V2 dan V3. Nah, berikut ini ada gambar rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini komponennya diletakkan bercabang sehingga terpisah gambarnya. Nah, jadi aliran muatan dapat diibaratkan dengan aliran air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, jika ada percabangan pada suatu titik, maka aliran itu akan dapat terbagi. Nah, jadi dapat disimpulkan pada rangkaian seri ini dapat dirumuskan bahwa I sama dengan I1 plus I2 plus I3, dan cara perumusan V totalnya yaitu V1 sama dengan V2 dan juga V3 sama dengan V3. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan ini yang pertama, modul hukum Ohm. Terus yang kedua, software, di mana software yang kita pakai adalah software Colorado. Dan yang ketiga adalah komputer ataupun laptop. Pembahasan selanjutnya mengenai prosedur percobaan. Yang pertama itu kita masuk ke software path simulation yang Colorado. Terus langkah selanjutnya ketika sudah masuk, kita masuk ke virtual labnya. Kemudian ada klik tanda panah yang merah, itu untuk mengubah mode gambar pada rangkaian listrik. Nah, untuk kita tahu gimana sih prosedur percobaannya, nah kita langsung masuk ke sesi dimana kita mempraktekkan rangkaian seri dan paralel. Sekarang kita akan melakukan percobaannya. Nah, percobaan yang pertama kita mau melakukan percobaan di tabel pertama yaitu mengenai bahan konduktor dan insulator. Ini untuk mengetahui benda-benda ini tuh bisa termasuk jenis bahan konduktor ataupun insulator. Jadi kita akan mencoba melalui software Colorado ya.
Nah, jadi ini tampilan ketika udah masuk pada software Colorado-nya. Nah, jadi yang pertama kita mau melakukan percobaan benda pensil. Nah, jadi kita coba nih. Kita coba pensil. Kita mau melakukan percobaan apakah pensil ini tuh dia termasuk bahan konduktor ataupun isolator. Nah, kita bakal lihat di sini. Kita melakukan percobaan pada benda pensil ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk mengaktifkan supaya kita tahu arusnya gimana gitu. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih. Kita bisa tahu kan kalau misalnya cahaya lampunya ini terang dan elektronsnya ini berjalan. Nah, maka terbukti bahwa si benda pensil ini merupakan jenis bahan konduktor gitu. Nah, kita melakukan percobaan kedua yaitu tangan. Oke. Kita buang dulu pensilnya. Oke. Kita balikin lagi pensilnya. Nah, kita mau percobaan pada tangan. Oke, kita buktikan apakah tangan ini merupakan bahan konduktor ataupun isolator. Kita buktiin ya. Kita buktiin. Nah, ternyata elektronsnya ini nggak berjalan dan lampu juga tidak menyala. Nah, itu tandanya bahwa benda yang berupa tangan ini itu termasuk jenis bahan isolator gitu. Nah, percobaan yang ketiga yaitu bahan penghapus. Nah, penghapus kita coba nih, penghapus itu termasuk jenis bahan apa? Konduktor kah ataupun isolator? Nah, kita coba nih pada penghapus. Nah, ternyata sama sekali juga tidak bergerak. Nah, jadi tangan dan penghapus tadi itu termasuk jenis bahan isolator. Karena sama-sama elektronsnya tidak bergerak dan lampu juga tidak menyala dan arusnya juga tidak bergerak. Nah, kita lakukan untuk percobaan keempat yaitu koin. Kita balikin dulu. Koin. Nah, kalau koin ini elektronsnya menyala. Elektronnya berjalan, terus arusnya juga termasuk berjalan dan lampunya menyala dengan sangat terang. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwasanya benda koin ini termasuk jenis bahan konduktor. Nah, kita coba lagi untuk benda yang lainnya. Kita coba paperclip. Oke. Koin kita balikin dan kita coba paperclip. Apakah paperclip ini sama merupakan jenis bahan konduktor apa atau isolator? Nah, kita buktikan. Nah, ternyata benda koin dan paperclip ini tadi sama dengan arusnya berjalan serta lampunya menyala dengan sangat terang. Nah, jadi paperclip ini termasuk ke dalam jenis bahan konduktor. Selanjutnya
kita coba lagi ke bahan yang lain. Kita coba ke dolar. Oke. Pada dolar, kita coba nih, dolar nih termasuk bahan konduktor ataupun isolator. Nah, kita buktikan dulu. Nah, ternyata benda dolar ini sama sekali lampu tidak menyala, dan elektronnya juga tidak berjalan. Nah, maka dari itu dolar termasuk jenis bahan isolator. Nah, baik. Jadi kita masuk untuk percobaan mengenai tabel 1 bahan konduktor dan isolator sepertinya sudah. Jadi dapat disimpulkan jika pada benda lampu itu menyala ataupun tidak menyala dan arusnya lambat ataupun arusnya tidak bergerak, kan kita bisa membedakan. Jadi kesimpulannya untuk tabel konduktor dan isolator ini, kalau pada benda lampu tidak menyala dan arus juga tidak bergerak, nah maka masuk ke dalam jenis bahan isolator. Nah, tapi sebaliknya, jika pada benda lampu menyala dan arus bergerak, maka termasuk jenis bahan konduktor. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel kedua, yaitu tabel rangkaian seri. Nah, rangkaian seri tabelnya ini nih, ini tabel rangkaian seri. Dan ini penampakan rangkaian serinya. Nah, jadi kita sesuai arahan pada tabel, yaitu sumbernya adalah 24 volt. Terlihat yang diminta yaitu kita atur sumber tegangannya 24 volt. Oke. Terus untuk R1, 2 dan 3-nya yaitu 100 ya. Jadi kita atur sampai 100. Oke, sudah. Ini juga 100. Dan ini juga 100. Oke. Nah, terus untuk menentukan V totalnya, kita bisa menggunakan ini. Itu 24 volt. Dan cara perhitungannya untuk mencari I total, untuk mencari I totalnya dengan cara 1 per R1 per 1 per R2 dan 1 per R3. Jadi R1, 2, dan 3-nya adalah 100 ohm. Jadi sama dengan 3 per 100. Jadi hasil dari I totalnya yaitu dibalik dengan 100 per 3, yaitu diperoleh 33,3 ohm. Dan untuk mencari I totalnya yaitu V total per RP yaitu 24 per 33,3, hasilnya adalah 0,72 ampere. Sama dengan di sini diperoleh 0,72 ampere. Untuk nomor 2, R1, 2, dan 3-nya adalah 50 semua.
50, 50, 50, 50. Oke. Maka untuk perhitungan nomor 2 yaitu V total. V totalnya tetap 24 V volt. Nah, untuk mencari 1 per Rp sama dengan 1 per R1, R2, dan R3. Jadi nilai R1, 2, dan 3-nya sama dengan 50 ohm. Jadi 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 sama dengan 1 per 50 plus 1 per 50 plus 1 per 50. Jadi dapat diperoleh hasilnya 3 per 50, maka dapat kita balik jadi 50 per 3, maka dapat hasilnya 16,6 ohm. Untuk mencari I totalnya tetap sama, yaitu V total per Rp, jadinya 24 per 16,6, jadi hasilnya 1,44 ampere. Sama dengan yang ini. Jadi, dari semua percobaan yang sudah kita coba bersama, kita dapat menyimpulkan, kita dapat menarik kesimpulan dari percobaan hukum ohm yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kesimpulannya itu hukum ohm ini mempelajari arus listrik pada rangkaian tertutup. Terus yang kedua, semakin besar sumber tegangannya, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan. Terus kesimpulan yang ketiga yaitu hukum ohm itu suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Yang keempat yaitu rangkaian seri beda tegangan terbagi sesuai dengan besar hambatannya. Yang kelima, rangkaian paralel harus terbagi sesuai dengan besar hambatannya. Nah, itu kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, saya sudahi untuk maka dari itu, saya menyudahi untuk melakukan praktikum ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.